Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kamu sudah tahu apa itu bullying? Kalau belum, mari kita coba kenali apa itu bullying. Sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu bullying, ternyata hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying loh. Meskipun hanya bullying verbal dan psikologis atau mental. Waduh, mengerikan juga ya. Kasus-kasus senior mengecat junior juga terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2011 hingga Agustus 2014 terdapat 369 laporan. Sekarang, apa sih yang disebut bullying itu? Oke. Bullying adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam atau setidak-tidaknya tidak bahagia. Sekarang kita membahas apa penyebab terjadinya bullying ini. Ternyata ada 3 faktor sebagai penyebab terjadinya bullying. Pertama, dari keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika ini dibiarkan, mereka berpendapat bahwa yang kuat adalah yang menang. Faktor yang kedua, dari sekolah. Karena mungkin pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Faktor ketiga adalah faktor kelompok sebaya. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Faktor individu di mana kurangnya pengetahuan menjadi salah satu penyebab timbulnya perilaku bullying. Semakin baik tingkat pengetahuan remaja tentang bullying, maka akan dapat meminimalkan atau menghilangkan perilaku bullying. Bagaimana caranya kita tahu seseorang adalah pelaku pembuli atau orang yang dibully? Sebagai pelaku bullying atau pembuli, cirinya biasanya hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial di sekolah, kemudian menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya, dapat merupakan tokoh populer di sekolah, atau gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan cara sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, atau menyepelekan, ataupun melecehkan. Sedangkan korban bullying biasanya, secara akademis korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya. Secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah. Korban laki-laki lebih sering mendapatkan siksaan secara langsung, misalnya bullying fisik. Dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapatkan siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal. Secara antar perseorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Anak korban bullying seringkali kurang diperhatikan oleh pembina karena korban tidak bersifat aktif dalam sebuah aktivitas. Dampak dari bullying apakah membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak? Oh iya, tentu saja. Dampak dari bullying, pertama, dampak bagi korban. Korban akan mengalami depresi dan marah. Pada saat yang berat, akan memicu timbulnya percobaan bunuh diri. Wow,
Mengerikan juga ya. Yang kedua, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, kemudian menurunkan skor tes kecerdasan IQ dari kemampuan analisis siswa yang menjadi korban dari bullying. Dampak bagi pelaku sendiri, dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan, jika bullying dibiarkan tanpa tidak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Yuk mari sekarang kita kenali jenis-jenis bullying. Ada beberapa jenis bullying. Pertama, bullying fisik. Apa sih contohnya? Contoh dari bullying fisik yaitu memukul, menarik baju, menjewer, menjambak, menendang, menyenggol dengan bahu, dan lain-lain. Yang kedua adalah bullying verbal. Jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa terungkap indera pendengaran kita. Contohnya apa? Bullying verbal antara lain membentak, meledek, mencela, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bullying mental atau psikologis. Jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak terungkap oleh mata atau telinga kita apabila tidak cukup awas mendeteksinya. Praktek bullying ini terjadi diam-diam dan di luar jangkauan pemantauan kita. Contohnya, mencibir, mengucilkan, memandang sinis, memelototi, dan lain-lain. Terus bagaimana cara penanganan apabila bullying telah terjadi? Penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan bullying bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama, yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Prinsipnya, satu, mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Kedua, bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. Ketiga, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Keempat, peduli kepada orang lain. Kita harus mencegah agar bullying tidak terjadi. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying, mampu melawan ketika terjadinya bullying pada dirinya, mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi dengan cara melerai atau mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, atau masyarakat. Pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan dengan cara menanamkan nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan cinta kasih antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, membangun rasa percaya diri anak dan memupuk keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengajarkan etika terhadap sesama, menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai, berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan, mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Pencegahan melalui sekolah bisa dilakukan dengan merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan
sekolah bisa membuat kebijakan anti-bullying. Kemudian bisa melakukan dengan membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah juga dapat dilakukan. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, dan dapat juga dilakukan dengan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung. Demikian apa yang bisa dapat kami sampaikan tentang bullying. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.